Iya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan masih membahas tentang hebohnikahsiri.com. Saya ke Pak Munib ya. Pak Munib, karena ya tadi itu orang banyak menganggap kan nikah ini adalah ibadah begitu, sehingga lebih dari satu begitu untuk mungkin menolong yang secara ekonomi membutuhkan dan lain sebagainya. Nah, dengan aturan seperti yang dikatakan Bu Zubaidah bahwa nikah siri tidak harus sembunyi-sembunyi, maksudnya poligami tidak harus sembunyi-sembunyi dengan izin istri pertama, ini tampaknya semakin ketat dan semakin sulit, Pak, untuk menolong ini tadi itu, Pak. Realitanya Mbak Rahma, sekalipun undang-undang itu sudah masuk sejak zaman Orde Baru, bahwa fakta, user, penggemar, nasabah sebagai klien seperti ini, itu adalah orang-orang yang juga adalah orang-orang awam dan ini. Artinya, memang ada persoalan. Jadi saya melihatnya tidak hanya persoalan yang di permukaan, tetapi ada pemaknaan terhadap agama, kemudian juga secara umum kemudian ada fenomena agama yang memang ditampilkan oleh umat beragama dengan makna yang sangat dangkal itu. Karena itulah kemudian bagi saya ini dari persoalan pemahaman agama yang kita tidak dengan mudah menyalahkan ketika munculnya fenomena ini. Sama dengan fenomena keagamaan lain bagi saya. Ini ada persoalan kepada pemahaman agama di dalam diri orang yang menggerakkan, memotif melakukan itu. Jadi tidak akan bisa dihadang bagi saya dengan hanya mempersoalankan isu-isu yang timbul seperti ini. Bagi saya lebih dari itu kalau ingin kita memberi solusi menyelesaikan masalah ini. Iya, tetapi Pak Didi, tadi Anda mengatakan kan ada 2.700 member, 300 mitra. Ini mereka memberikan identitas asli tidak ini untuk menjadi member? Biar ketir-ketir nih yang beragam. Aduh, mati deh diperiksa nih nanti. Jadi yang pertama kan yang dikatakan dengan klien tadi, Mbak. Berarti klien itu adalah orang yang mencari. Nah, orang yang mencari itu yang bersangkutan hanya diwajibkan, Mbak. Hanya diwajibkan membayar koin ataupun koin mahar itu, Mbak. Nah, tapi kalau yang sebagai mitra ya, sebagai mitra itu diwajibkan mengirim identitas dan foto untuk dicantumkan di situs tersebut itu, Mbak. Waduh, ini mitra ini yang ini ya, yang kemungkinan asli identitasnya dan bisa ditelusuri oleh pihak kepolisian. Harus kita telusuri. Tapi kalau yang membernya ini, kalau misalnya ganti HP, nggak bisa dong Pak langsung dibuang nomornya begitu, Pak? Kita alhamdulillah untuk kecanggihan teknologi kita di kepolisian sudah mumpuni, Mbak. Contohnya ini aja kita baru beberapa hari kita langsung bisa menemukan itu, Mbak, tersangkanya. Iya pemirsa, jika Anda pernah iseng-iseng begitu menjadi member nikahsiri.com ini siap-siap begitu ya. Meskipun udah dibuang nomornya masih bisa begitu ya untuk ditelusuri. Baik, saya kembali lagi ini ya ke Ibu Zubaidah, Neng Zubaidah, melihat tadi itu 2.700 member dalam waktu 5 hari. Ini menunjukkan animo masyarakat lah, Bu ya. Padahal kalau memang ini bisa diartikan positif atau negatif ya, Bu ya. Karena kalau misalnya niat berzina saja tidak harus masuk nikahsiri.com, banyaklah .com lain yang sejenis ini begitu kan. Berarti ini lebih baik kan? Berarti ini menunjukkan animo masyarakat yang ingin dengan cara yang halal begitu lah, Pak. Tapi ini judulnya lelang keperawanan loh. Apa yang bermasalah, Prof? Kan punya istri perawan norma susila yang kemudian ini. Begini, jadi dalam hal ini kok kenapa keperawanan yang dijadikan apa namanya? Objeknya. Iya. Kenapa kok keperawanan dijadikan objek, dijadikan daya tarik orang-orang yang apa namanya yang menjadi klien ataupun mitra begitu. Iya. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak, yang membayar mahar, koin mahar ini laki-laki atau perempuan? Yang membayar kan itu kan ada mencari suami, mencari istri. Berarti mahar itu dari laki-laki juga dari yang mencari suami dan mencari istri, berarti laki-laki perempuan. Diwajibkan mahar untuk membayar. Itu hanya kewajiban dari pihak laki-laki. Nah, ini juga sudah melanggar. Tidak bisa demikian. Jadi mengatakan kemiskinan itu bukan dengan cara apa namanya iming-iming lelang keperawanan atau lelang keperjakaan. Apakah itu tujuan perkawinan? Kan tidak demikian. Nah, jadi memang perkawinan itu ibadah, tapi bukan untuk perkawinan itu bukan untuk rekreasi seksual. Baik. Hanya salah satu tujuan rekreasi itu. Salah satu tujuan. Ya, betul. Jadi bukan tujuan untuk rekreasi seksual. Bukan utama. Bukan utama. Tapi kalau ini kan seolah menonjolkan seperti itu. Lelang keperawanan itu kan sangat dan slogan yang digunakan itu daripada zina begitu loh, Bu. Ya.
daripada zina. Kenapa sih kok dengan istilah lelang keperawanan dan mengatasi zina itu bukan dengan nikah siri? Tentu, kenapa tidak nikah yang tidak siri saja gitu loh? Ada persoalan menurut riset yang dilakukan oleh teman-teman dari seorang naib, seorang penghulu, dia sedang menyelesaikan master di UGM itu. Memang ada kira-kira 5 faktor. Ada aspek ekonomi, ada aspek teologi, ada aspek birokrasi terkait kenapa nikah siri itu terjadi. Kalau kita melihat dari aspek misalnya aspek ekonomi, karena pada dasarnya memang dia belum siap untuk melakukan resepsi, untuk meregistrasi kepada lembaga perkawinan yang sah. Akhirnya pilihannya secara ekonomis, ya karena pertimbangan itu ya dia siri. Atau secara teologi dibanding kemudian zina, saya bisa menerima hal-hal kayak gini tentu dengan catatan-catatan, Prof. Itu temuan dari sebuah riset. Ya, begini maaf. Saya sendiri kalau nikah yang tidak didaftarkan, kalau memenuhi rukun dan syarat itu adalah betul sah. Tetapi kenapa harus tidak didaftarkan? Didaftarkan itu tidak harus pakai uang. Ini ada persoalan lain juga. Jadi acap kali memang struktur atau aparat negara pada tingkat tertentu memang juga menyulitkan, Prof. Nah, itu berarti dalam hal ini sampai berarti ada program nikah massal seperti itu kan Bu. Ya. Berarti memang ada ya, jadi alasannya beragam lah, Bu. Jadi di sini tidak hanya masalah masyarakat saja, masalah lembaga negara atau di sini ke pemerintah juga harus proaktif. Termasuk saya sangat protes terhadap negara karena judicial review terhadap pasangan nikah beda agama 2 kali kami dimentahkan. Baik. Ini orang mau baik-baik loh, Prof itu. Itu tema yang lainnya itu lagi. Tema yang lain. Baik, saya ingin ke Bu Retno ya. Meskipun ini oleh Pak Didik belum dibedah ini 2.700 itu siapa saja, kemudian 300 mitra ini siapa saja. Tetapi perlu dicermati juga, Bu. Apakah 2.700 ini berminat karena nikah sirinya, ataukah berminat lelang perawannya, atau benar-benar cari yang memang 14 tahun di bawah 14 tahun ke atas ini, Bu? Iya betul, kan bisa saja yang 14 tahun itu tadi juga menarik, terutama untuk mereka yang terkategori pedofil. Pedofil kan penyakit ya. Nah kalau untuk kalangan ini kan berarti memang menyukai anak-anak gitu. Nah kita tentu kan harus melindungi juga. Nah berkaitan dengan tadi ya, kalau kami melihat sih sebuah potensi di mana anak itu bahaya untuk anak. Ya paling tidak juga mengganggu tumbuh kembang anak. Tapi Bu, situs-situs pedofil sebenarnya ada juga, Bu, sebagian sudah di sudah Candy 1, Candy 2. Iya, tapi memang ada juga. Kalau memang mereka pedofil, tentunya nggak cari nikahsiri.com, langsung aja ke situs pedofil, Bu. Nah, tadi kan daya tarik di sini adalah dianggap sebagai tadi dari haram dihalalkan gitu ya. Mungkin itu yang disebut dengan daya tarik tadi ya, sekalian saja. Terus yang kedua mungkin juga pedofil ini kan sebenarnya penyakit ya. Nah, tetapi kan ketika dia ada kan tidak terlihat juga orang itu mengidap itu atau tidak kan tidak terlihat. Tetapi dengan 14 tahun kan potensi itu menjadi anak-anak ini akan menjadi korban pedofil juga tinggi gitu. Dan bagi anak-anak ini pun kan bisa saja ya ketika itu terjadi, apalagi ini sekedar ada waktu tertentu ya kontrak, terus nanti direkam kemudian diedarkan. Kan video yang kita itu kan adalah video-video pedofil yang beredar itu 49 negara juga gitu. Nah kita kan tentu saja hal ini harus kita hindari gitu. Nah jadi jauh ke depan lah cara berpikir untuk melindungi anak-anak. Kalau KPAI tentu itu gitu. Tapi yang menarik ini saya kembali ke Pak Didi ya, statement dari istri tersangka begitu ya, bahwa sakit jiwa atau stres karena kalah pilkada. Memang seperti itu hasil pemeriksaan. Untuk kepastian ya, nanti kita akan melaksanakan tes psikologis, Mbak. Kita akan melaksanakan tes psikologis. Tapi secara fisik dari keterangannya seperti apa? Kooperatif atau seperti yang digambarkan oleh pada saat kita melaksanakan penangkapan yang bersangkutan di hari Minggu dini hari itu, ya, tersangka ini cukup kooperatif. Ya, saat itu apa yang tengah dilakukan? Waktu itu kita tangkap ya, yang bersangkutan itu kita ketok-ketok, kita bilang salam dan sebagainya, tidak menjawab. Ya, kemudian kita melaksanakan upaya paksa sampai kita lompat pagar, terus kemudian gedor-gedor pintu juga tidak di ini. Begitu pintu itu kita dobrak, ya, yang bersangkutan itu seolah-olah pasrah, seolah-olah udah saat itu tuh sudah mengetahui bahwa saya ini salah gitu loh. Ya itu. Istrinya ada juga waktu itu? Istrinya ada juga waktu itu.
Iya. Dan dari keterangan pemeriksaan begitu lancar-lancar saja Pak bicaranya. Sistematis kah? Lancar-lancar. Tidak ada tidak ada istilah perlawanan. Yang bersangkutan cukup ada tanda-tanda orang stres atau depresi begitu nggak Pak bicaranya? Ya itu perlu dites psikologis Mbak. Tapi selama ini lancar saja. Sudah diperiksa, ditanya begitu menjawab. Sudah yang bersangkutan sudah kita BAP dan saat ini sudah kita lakukan penahanan, Mbak. Enggak kan biasanya kalau ada yang ditanya lupa jawabannya begitu. Kooperatif ya, Pak ya. Pura-pura sakit. Pura-pura sakit itu lain lagi itu. Sistematis ya jawabnya ya. Iya, sistematis. Iya, kita harus break dulu ya, pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.